Shalom saudaraku, marilah kita memulai renungan hari ini dengan bernyanyi dari nomor 517 ayat 1. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang pentingnya kita menjaga kehormatan Allah di sepanjang hidup kita. Bagian firman Tuhan dalam renungan hari ini merupakan sebuah teguran kepada Eli dan keluarganya. Pada waktu itu, Eli adalah pemimpin bangsa Israel. Ia bertindak sebagai hakim. Namun tidak hanya sebagai hakim, ia juga adalah seorang imam yang bekerja di bait suci. Sebagai seorang pemimpin, ia sudah hampir berhasil dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Lebih kurang 40 tahun di masa akhir kepemimpinannya, tepatnya di masa tua Hakim Eli. Ia memiliki perilaku yang berbeda dari perilaku dan sifat sebelumnya. Minimal ada 2 catatan tentang perubahan perilaku daripada Hakim Eli. Yang pertama, Eli menjadi hakim yang rakus terhadap korban persembahan. Catatan yang kedua, Eli di masa tuanya kehilangan wibawa sehingga dia tidak bisa mengatur dan menasehati anak-anaknya. Di mana anak-anaknya tidak bisa ditegur pada waktu anak-anaknya melakukan pencurian terhadap persembahan kurban. 2 catatan buruk tentang kehidupan Eli dan keluarganya menjadi dasar bagi Allah membuat penolakan terhadap keluarga Eli. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa pentingkah menjaga kehormatan Allah di dalam kehidupan kita? Jawabannya sangat penting. Bahkan kita harus menjaga kehormatan nama Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Kita dapat menghormati Tuhan minimal dengan 2 cara. Pertama, dengan melakukan ibadah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, dengan melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, di rumah dan dimanapun, lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang pelayan, apapun jabatan tahbisan pelayananmu,
apapun bagian yang kau kerjakan sebagai bentuk pelayananmu, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab dan lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Tadi di dalam firman ini dikatakan, siapa menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Sudahkah kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menghormati Tuhan melalui ibadah-ibadah kita? Sudahkah kita menghormati Tuhan dengan melakukan tugas-tugas kita sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab selagi Tuhan masih memberikan hidup dan kesempatan kepada kita? Marilah kita terus menghormati Tuhan. Marilah kita terus melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puji di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami semakin mengerti dan percaya Engkau adalah Tuhan Allah yang setia. Setia dalam kasih-Mu untuk memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berikanlah kami kekuatan agar kami mampu membuat keputusan untuk terus setia dan menghormati nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.